Ya, saya share screen terlebih dahulu untuk pertemuan hari ini. Ya. Apakah PowerPoint saya dapat terlihat, teman-teman mahasiswa? Lihat, Bu. Oh iya, baik. Saya, Bu. Ya, terima kasih. Nanti saya akan share-kan di grup ya melalui video pembelajaran kita. Ya, kita sudah mempelajari pada pertemuan yang pertama minggu kemarin itu tentang review anatomi fisiologi sistem endokrin. Kita bicara tentang kelenjar-kelenjar endokrin, kemudian hormon apa yang dihasilkan, kemudian fungsi hormon tersebut untuk apa. Nah, kalau di keperawatan medikal bedah, berarti kita akan bicara sesuatu yang abnormal dari yang harusnya normal. Jadi kalau pada idealnya tubuh manusia itu dari 8 kelenjar endokrin yang dihasilkan itu normal yang menghasilkan hormon, kemudian hormon itu bereaksi terhadap sel target dan sel target itu mengerjakan sesuatu sesuai dengan pesan yang dikomunikasikan oleh hormon. Kemudian jika kondisi ini hormon yang disekresikan terlalu sedikit atau hormon yang disekresikan berlebihan sehingga kerja dari sel target itu kekurangan atau terlalu berlebihan menyebabkan tubuh kita ini tidak disebut dalam kondisi normal. Maka dari itu peran perawat dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar pasien yang mengalami sakit akibat adanya kekurangan atau kelebihan dari hormon yang dihasilkan di sistem endokrin, itulah peran kita. Nah, keperawatan medikal bedah lebih banyak berperan untuk membantu pasien-pasien dengan masalah sistem ya tubuh kita ini. Nah, pada orang dewasa. Jadi kalau pada pediatrik atau anak itu ada khusus keperawatan pediatrik, nanti pada sudah lanjut usia pun ada khusus keperawatan pada lanjut usia. Tetapi keperawatan medikal bedah fokusnya ada pada pasien yang dewasa. Nah, kalau nanti Anda bertemu dengan pasien-pasien di rumah sakit dengan masalah sistem endokrin, apapun itu, baik dari gangguan di kelenjar hipofise sampai dengan kelenjar gonadnya, maka ada hal yang harus dilakukan di ilmu keperawatan, yaitu menggali data atau masalah. Sehingga dari menggali data atau masalah itu, kita dapat merumuskan masalahnya apa. Nah, kalau sudah dapat dirumuskan masalahnya apa dan penyebabnya apa, kita akan dapat membantu untuk mengatasinya. Nah, jadi kita ini hampir sama juga seperti profesi-profesi kesehatan yang lain, sama-sama menggali data terkait dengan hal apa yang dirasakan oleh pasien. Nah, kebetulan kalau kita keperawatan itu dekat dengan pasien selama 24 jam, kecenderungan kita adalah menggali data hal-hal apa saja yang mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar pasien kita yang terkait dengan sistem endokrin. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadi setelah saya menjelaskan dengan kurang lebih beberapa slide ini, saya mengharapkan kita dalam pembelajaran ini mengharapkan Anda sebagai, calon perawat profesional yang nanti akan merawat pasien di setting rumah sakit, klinik, atau puskesmas dan seterusnya itu mampu, eee, mengkaji mampu mengkaji secara pengkajian keperawatan pada pasien dengan gangguan endokrin. Nah, sebelum kita masuk ke pengkajian, kalau Anda ingat dulu di pembelajaran dasar ya, ilmu dasar keperawatan tentang proses dokumentasi keperawatan atau proses keperawatan. Nah, ini yang akan kita terapkan sedikit demi sedikit di pembelajaran keperawatan medikal bedah. Nah, kita sudah mulai menjurus per sistem ini. Nah, di dalam pengkajian keperawatan, sebelum perawat mulai mengkaji, itu harus ada modalnya dulu untuk dimiliki ya. Apa modalnya? Yang pertama adalah menerapkan komunikasi terapeutik. Jadi kita tidak bisa melakukan pengkajian kepada pasien kalau kita tidak tahu caranya berkomunikasi terapeutik.
Nah, kalau masih ingat pembelajarannya, kepra bahwa keperawatan berkomunikasi terapeutik dalam keperawatan itu artinya ungkapan atau, penyampaian secara lisan, secara verbal oleh perawat itu membawa efek yang menenangkan atau terapi kepada orang lain, khususnya kepada pasien dan menenangkan juga keluarga. Maka dari itu, menjadi perawat tidak bisa tidak sering berbicara karena kita ini bertugas untuk menggali data dan mengkoordinasikannya dengan orang-orang profesional, dengan kedokteran, dengan, ahli gizi, dengan, analis kesehatan, kemudian setelah itu dengan fisioterapis, karena ada kaitannya antara petugas medis ini, ada kaitannya antara kita tenaga kesehatan yang profesional ini. Maka dari itu, satu modal pertama, sebagai perawat yang mau mengkaji keperawatan khususnya di gangguan endokrin ini, satu, harus punya kemampuan komunikasi yang terapeutik. Nah, dalam komunikasi terapeutik itu kan diajarkan pasti ada satu arah, ada dua arah. Nah, pada pengkajian keperawatan ini diharapkan Anda bisa mengkaji secara dua arah. Artinya, Anda bertanya, pasien memberikan feedback. Nah, dan saat Anda bertanya, itu sikap tubuh harus diperhatikan. Ya, dengan kontak mata, kemudian serius ya. Dan setelah itu Anda membawa auranya perawat profesional. Apa artinya? Anda itu bertanya karena ada tujuannya gitu. Menggali data atau mencari informasi itu karena di balik setiap pertanyaan perawat itu ada rasional atau ada alasannya. Maka dari itu, penguasaan konsep, penguasaan teori tentang sistem ya, kalau di saya ya sistem endokrin harus sungguh dikuasai. Mulai dari basics yaitu teori keperawatan sampai nanti dengan bagaimana menggali hal-hal terkait dengan fisiologis yang dirasakan oleh pasien. Nah, maka dari itu teman-teman mahasiswa sesuai dengan tugas itu bukan berarti kita ya hanya mengerjakan saja tanpa ada rasa. Cobalah Anda menyusun menurut versi Anda sendiri atau di dalam kelompok itu, agar Anda sungguh mencicipi yang namanya tugas Anda itu untuk nanti bisa itu diaplikasikan ketika bertemu dengan pasien, ya. Nah, baik kita akan mulai hari ini. Mudah-mudahan bekal pertama yaitu komunikasi terapeutik Anda sudah miliki karena teorinya sudah disampaikan. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan dasar tentang anatomi setidaknya ya, anatomi fisiologi atau saya mengharapkan Anda sudah belajar mandiri mulai dari kemarin seharusnya, tetapi kalau belum mulai dari ini dan seterusnya Anda sudah punya motivasi untuk mengisi terus informasi-informasi terkait dengan masalah endokrin ini. Nah, kemudian sebelum kita masuk ya, saya mengingatkan bahwa penyakit endokrin ini khususnya penyakit yang paling sering ya, itu masalah di tiroid ya, tiroid, kemudian pada diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit yang paling sering ditemukan di masyarakat. Dan masyarakat Indonesia tidak terlalu orang itu menyadari dia mengidap penyakit itu. Dan penyakit tidak menular ini ternyata itu banyak didapat dari pencetus-pencetus yang dapat dirubah seperti gaya hidup, pola makan, ya dan seterusnya. Maka dari itu kita sebagai perawat mari mengisi diri dengan berbagai macam informasi, ilmu, wawasan terkait masalah ini karena kita sedang bertemu di sistem endokrin. Kemudian Anda dapat menyusun nantinya pemikiran Anda untuk dapat menerangkan atau memberikan informasi kepada orang lain, setidaknya itu konsep yang tidak keliru. Jangan sampai keliru ya. Jangan sampai keliru, konsep yang tidak keliru. Maka dari itu, ayo dengan banyaknya tugas yang diberikan itu sungguh-sungguhlah mengerjakan dan Anda nanti akan tahu dengan
dengan berjalannya waktu banyak sekali informasi yang Anda miliki. Minimal Anda menerapkan pada diri dan juga keluarga, tetangga sekitar terkait dengan penyakit tidak menular pada gangguan sistem endokrin. Ya, baik kita akan mulai tadi panjang lebar sudah saya berikan pengantarnya. Mudah-mudahan nanti setelah selesai pembelajaran ini Anda bisa menginternalisasikan apa yang saya sampaikan. Ya. Nah, kita akan masuk pada pembelajaran inti. Pengkajian sistem endokrin. Nah, kemarin sudah kita pelajari tentang sistem endokrin, bahwa sistem endokrin itu dia akan mengeluarkan suatu sistem yang terdiri dari kelenjar-kelenjar yang akan mengeluarkan suatu penyampai pesan atau disebut dengan hormon menuju sel target pada waktu tertentu ya untuk dapat bereaksi dengan perubahan yang terjadi pada tubuh sesuai seiring waktu berjalan. Nah, ketika kita bertemu dengan orang, nih sudah kita bertemu dengan masalah di setting ya klinikal atau rumah sakit, hal apa yang akan dibicarakan oleh perawat? Hal apa yang akan digali oleh perawat? Karena perawat dikatakan garda terdepan, orang yang selalu kontak dengan pasien. Jadi kalau mau bicara dengan pasien, tidak hanya yang permukaan saja, sudah menjurus ke dalam sesuai dengan keilmuan keperawatan. Apa yang harus dilakukan pasien? 5 proses keperawatan. Kalau Anda masih ingat ya, saya testing dulu ini masih ingat tidak. Apakah di sini Yani hadir? Silahkan di-unmute-kan Yani, saya mau mendengar suaranya. Ya Bu, hadir. Ya, Yani, saya ada pertanyaan untuk Yani. Sebutkan Yani 5 tahapan proses keperawatan Yani. Baik Ibu. Ya, silakan. Yang pertama pengkajian Mhm. berurutan Ibu. Iya, harus berurutan. Pengkajian, diagnosa, Ya. perencanaan, Mhm. pelaksanaan, Mhm. dan evaluasi. Iya, tepat sekali Yani, terima kasih Yani. Bagus. Mudah-mudahan ini ya, apa namanya, Anda sudah punya konsep ini, mengerti benar dengan KMB ini, karena kita sudah mengaplikasikan. Ya, betul apa yang disampaikan Yani, bahwa proses keperawatan itu ada 5 tahap. Jadi, kalau kita bekerja sebagai perawat itu bukan hanya suntik, tensi, ukur suhu, dan sebagainya, bukan itu. Tapi dalam kegiatan itu sudah mencakup 5. Ya, kegiatan-kegiatan itu masuk dalam salah satunya. Jadi, yang pertama adalah pengkajian. Seorang perawat tidak dapat melayani pasiennya kalau tidak tahu masalahnya apa. Kemudian yang kedua adalah Eee, diagnosa keperawatan, menetapkan masalah keperawatan ya, diagnosa keperawatannya ini apa dulu gitu. Nah, saat ini di Indonesia sedang digembar-gemborkan dengan, standar diagnosa keperawatan Indonesia atau SDKI dan SIKI kalau untuk intervensinya atau pelaksanaannya ya. Kemudian tahap yang ketiga itu perencanaan atau disebut dengan intervensi. Jadi dibiasakan nanti ya menyebut perencanaan itu adalah intervensi keperawatan, artinya masih merencanakan, belum dilaksanakan. Kemudian yang tahap keempat adalah implementasi atau pelaksanaan. Jadi kalau nanti dibiasakan intervensi, perencanaan, implementasi, pelaksanaan. Jadi implementasi itu adalah melaksanakan apa yang direncanakan sesuai dengan kondisi pasien. Nah, yang Anda melakukan pengukuran vital sign, memandikan, menyepray itu adalah melaksanakan dari apa yang direncanakan ketika Anda bertemu dengan pasien, ya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Betul tadi yang disampaikan oleh Yani, dan hari ini yang saya sampaikan adalah tahap pertama masih, karena mulai besok Andalah yang akan menyampaikan apa yang harus dilakukan
intervensi atau pengkajian fokusnya terhadap sistem itu intervensi bagaimana dan implementasi serta evaluasinya harus apa. Sekarang kita ke pengkajian sistem endokrin, apa yang harus dilakukan pada tahap pertama. Tema apa yang mau dibicarakan ketika kita bertemu dengan pasien dengan gangguan sistem endokrin? Hal apa yang harus kita dapatkan datanya? Nah, inilah yang harus kita dapatkan. Yang pertama adalah mengkaji dulu secara umum. Nah, seorang perawat ketika masuk di satu kamar pasien ya, lalu kita tersenyum dan mengucapkan selamat pagi sambil mata kita ini mengobservasi apa yang ada di sana. Nah, tetapi sebelum masuk ke kamar pasien itu, perawat itu wajib membaca status pasien. Supaya apa? Punya informasi awal sebelum kita menggali lebih dalam ke pasiennya. Jadi pada saat kita nanti ya dinas ke rumah sakit, yang pertama kalau kita dapat tugas kasus itu, baca dulu status pasien. Nah, baca dulu status pasien, khususnya apa? Khususnya pengkajian umum secara identitas, yaitu yang pertama data demografik. Kemudian kita baca lagi di status pasien tentang riwayat keluarga dan riwayatnya pasien. Ya, riwayat keluarga itu apa yang terjadi di keluarganya. Kemudian kalau riwayat pasien, kenapa ini masuk rumah sakit. Kemudian riwayat dietnya. Riwayat diet ini kaitannya dengan makanan, kemudian apa status ekonomi pasien, dan apa masalah yang saat ini dihadapi pasien. Mari kita kupas satu persatu. Nah, di data demografik ada kaitannya dengan usia yang pertama ya. Kenapa harus dikaji ya? Karena kita baca itu oh usianya ini misalnya usianya 65. Nah, kita sudah belajar di kampus bahwa level-level usia itu ada usia anak ya, anak itu juga terbagi nanti ya, bawah 3 tahun, kemudian bawah 5 tahun ya, ada toddler, ada preschool, ada usia school, kemudian nanti masuk adolesen remaja, adolesen awal, adolesen lanjut gitu ya, kemudian masuk dewasa awal, dewasa lanjut, kemudian ada masuk masa lansia. Maka dari itu, usia ini kita baca di usia, oh usia. Nah, apa kaitannya? Kaitannya kalau dia lansia, pastinya adanya penurunan fungsi biasanya. Nah, kalau di dewasa nggak ada penurunan fungsi, tapi ada kaitannya. Di usia, biasanya usia dewasa lebih cenderung banyak bermasalah dengan organ tiroid dan paratiroid. Nah, ini kaitannya nanti dengan variabel lain selain usia. Kemudian jenis kelamin, pria atau wanita, tapi secara melihat pasien pasti ketahui ya, tapi kalau kita belum masuk ke kamar pasien, kita baca dulu statusnya, itu kita harus tahu dia jenis kelaminnya apa. Karena biasanya efek seksualitas, baik itu ya, ada cenderung di penyebaran demografik itu, baik penyakit tertentu itu, baik pria pada wanita itu, cenderung untuk penyebarannya itu beda-beda. Nah, contoh ini yang saya berikan, misalnya hiperpituitari, apakah itu cenderung di usia pada wanita atau pada pria? Nah, kemudian setelah itu bisa jadi ya, hipertiroid itu lebih cenderung pada wanita, misalnya begitu. Jadi, jenis kelamin ini penting. Kok ada dasar Silakan membaca tangan. di-unmute-kan, Ayu, unmute dulu. Ya, terima kasih. Nah, kemudian setelah itu berat badan dan tinggi badan. Ini harus dikaji, karena nanti kaitannya pasti dengan masalah-masalah metabolik ya. Kalau dia tidak ideal di berat badan atau tinggi badannya, tidak ideal dengan berat badan, ada kemungkinan pasien obesitas dan itu kaitannya dengan masalah endokrin seperti diabetes mellitus ya dan seterusnya. Kemudian tempat tinggal pasien. Tempat tinggal pasien ini akan mencerminkan nanti kaitannya dengan nutrisi. Nutrisi ya yang apa namanya didapatkan oleh pasien. Misalnya dia cenderung tinggal di pantai, banyak makan yang misalnya ya ikan gitu ya. Nah, kalau dia tinggalnya di daerah dataran, mungkin banyak makan sayur dan seterusnya. Nah, ini juga kita gali dan kita catat.
sebagai salah satu informasi untuk kita kaitkan dengan kondisi pasien. Kemudian pengobatan, baik itu pengobatan yang telah lama dia jalankan, misalnya saya lama kok mengkonsumsi contohnya kontrasepsi oral. Nah, di situ kita bisa menarik, oh kontrasepsi oral. Kontrasepsi oral ini yang dimasukkan biasanya obat-obat hormon. Nah, ini kaitannya dengan masalah hormonal pasti ada. Nah, maka dari itu dicatat apa pengobatan yang sudah lama dikonsumsi oleh pasien atau alergi obat misalnya, nah itu kita catat. Nah, kemudian setelah data demografik, kita ke riwayat keluarga dan pasien. Nah, kaji apakah keluarga ada penyakit yang sama dengan pasien. Nah, ini Anda bertanyanya seperti apa? Itu ya harus harus bisa menanyakan, apakah ada penyakit yang sama dengan pasien. Nah, kemudian, kaji apakah ada gangguan-gangguan tertentu terkait sistem hormonal seperti obesitas. Kalau obesitas Anda bisa hitung indeks massa tubuh. Kemudian apakah ada diabetes mellitus, kemudian infertilitas atau kemandulan, kelainan kelenjar tiroid, ya, kemudian gangguan pertumbuhan dan perkembangan, mungkin riwayat masih lampau ditanyakan, nah ini ditulis oleh si perawat. Nah ini ditanyakan. Dari bercerita bercerita santai biasanya akan tergali data-data ini. Nah kemudian riwayat diet atau riwayat yang dimakan oleh pasien. Ya, biasa tanyakan apakah ada perubahan nutrisi dan gangguan saluran cerna terkait dengan asupan makanan. Misalnya, masalah yang dihadapi pasien mual, muntah, dan sakit perut itu ditanyakan. Kemudian perubahan asupan makanan dan cairan. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan diabetes insipidus dan diabetes mellitus. Misalnya, minumnya banyak, kencingnya banyak dan terlalu sering. Atau minumnya sedikit kok kencingnya banyak gitu. Nah, ini juga harus dicatat oleh perawat. Kemudian perubahan-perubahan berat badan secara drastis tanpa ada perubahan diet. Contohnya makannya banyak tapi kok tidak jadi badan ya, artinya berat badannya menurun. Atau sebaliknya, makan sedikit berat badannya nambah. Nah, ini harus dicatat. Atau terjadi awalnya biasa-biasa saja, tiba-tiba dia jatuh dalam penurunan berat badan yang ekstrim gitu ya, terlihat kurus sekali. Nah, ini dicatat karena kemungkinan ada kaitannya dengan masalah diabetes mellitus dan disfungsi tiroid. Kemudian tadi kaitannya dengan status ekonomi ya, status ekonomi ini perawat perlu menggali perlahan ya. Karena apa? Kajian sumber daya pasien ini terkait dengan satu, menjaga pola makan sehat. Misalnya ekonomi rendah ya kemampuan untuk menjangkau makanan-makanan yang mungkin harga berbahan dasar mahal dan dinilai nutrisius ya, itu tidak mampu. Nah, bagaimana dia menjaga pola makan sehatnya? Kemudian membeli obat-obatan yang dibutuhkan kalau dia sakit terkait masalah endokrin. Dan menjaga kesehatan optimal dalam hal melihara seperti pemeriksaan kesehatan rutin, kemudian melakukan olahraga berbayar mungkin. Nah, itu kaitannya dengan sosial ekonomi. Nah, kemudian yang perlu digali lagi oleh perawat, nah banyak hal yang ditanya ya, masalah kesehatan saat ini. Jadi bertanya mulai dari apakah gejala pasien terjadi secara perlahan-lahan, secara bertahap, atau serangannya atau onsetnya itu terjadi mendadak, tiba-tiba saja. Nah, kemudian yang kedua, apakah pasien pernah dirawat dengan masalah gangguan yang sama di masa ini? Nah, itu dicatat keterangan dari pasien. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana gejala ini mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari? Bagaimana pola eliminasi pasien, baik itu fekal maupun urin? Bagaimana fungsi seksual dan reproduksi? Apakah terdapat perubahan fisik tertentu yang mengganggu pasien? Nah, ini harus ditanyakan untuk melengkapi data. Nah, biasanya kalau kita di rumah sakit, kita memenuhi pertanyaan 11 pola Gordon. Nah, dari pengkajian umum tadi, kita juga dapat mengkaji secara khusus ya, karena kaitan kalau khusus ini artinya sudah menjurus pada hal yang dialami oleh pasien. Yang pertama tingkat energi
yang kedua pola eliminasi dan keseimbangan cairan, kemudian ketiga seks dan reproduksi, dan keempat adalah penampilan fisik. Nah, untuk tingkatan energi, pada masalah endokrin, biasanya endokrin ini ada kaitannya dengan metabolisme, iya. Nah, ini terjadi perubahan tingkat energi, apakah energi ini menurun, biasanya merasa kelelahan, dikaitkan dengan sejumlah masalah endokrin. Ya, kalau dia mudah sekali lelah gitu ya, kaitannya biasanya dengan kelenjar tiroid atau kelenjar adrenal. Kalau kelenjar adrenal ini tiba-tiba punya energi besar karena ada hormon adrenalin. Nah, itu ya, tingkatan energi yang pertama. Kemudian yang kedua, pola eliminasi dan keseimbangan cairan. Ini dikaji oleh perawat jumlah urin dan frekuensinya, seberapa dia sering buang air kecil dan banyak atau sedikitnya jumlahnya. Apakah pasien sering BAK atau buang air kecil dalam jumlah besar? Apakah pasien bangun pada malam hari untuk buang air kecil, keseringan bangun atau nokturia? Kemudian apakah pasien mengalami sakit pada urinasi atau disuria, kemudian informasi tentang BAB, dan bagaimana konsistensi BAB-nya. Nah, kemudian apabila Anda menemukan dari hasil anamnesis atau pengkajian, volume urin kata pasien berlebihan, maka jangan lupa perawat harus mengkaji kemungkinan pasien kekurangan volume cairan, maka harus lakukan dikaji. Ditanya apakah pasien merasa sering haus ya kalau mengalami kekurangan cairan dan bagaimana cara pasien mengatasinya. Apakah dia sering minum atau dibiarkan saja tidak mau minum ya, biasanya sering minum pasiennya. Kemudian tanyakan volume cairan yang diminum setiap hari, apakah banyak sekali minumnya karena saking kencingnya banyak. Nah, itu juga harus ditanyakan. Nah, kemudian di seks dan reproduksi. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya agak sulit atau jarang sekali, bahkan ketika pengkajian Fala Gordon ke-9 seksualitas itu tidak terisi, tidak terkaji. Padahal perlu dikaji bukan masalah hubungan seksualnya, tetapi yang dikaji itu tentang perubahan reproduksinya. Misalnya ya, pada wanita tanyakan misalnya siklus menstruasinya, biasanya meningkat, meliputi peningkatan jumlah darah menstruasi, kemudian durasi frekuensi menstruasi, kemudian setelah itu rasa sakit atau kram berlebihan pada saat menstruasi, dan perubahan keteraturan menstruasi saat ini. Nah, ini yang masalah tentang seksualitas atau reproduksi pada wanita. Sedangkan pada pria biasanya ditanyakan. Nah, ini memang agak sensitif tetapi datanya sangat kita perlukan untuk dikolaborasikan. Apakah pernah mengalami impotensi ya, kemudian perubahan libido bagi yang sudah berkeluarga, dan masalah kesuburan. Ini perlu dikaji. Kemudian selain saat mengkaji itu bertanya, kita dengan ini juga ya saat mengobservasi itu wajib memperhatikan penampilan fisik pasien. Nah, apa yang dilihat? Yaitu yang pertama tekstur dan distribusi rambut. Kalau rambut ada di kepala, ini tiba-tiba wajahnya juga ditumbuhi rambut-rambut halus, misalnya secara berlebihan, itu perlu kita beri data, kita catat sebagai data. Kemudian kontur wajah, kemudian kualitas suara, bisa proporsi tubuh, kok tidak ideal antara tinggi dan berat badan. Kemudian karakteristik seksual sekunder. Nah, itu juga harus dicatat oleh si perawat ya. Kemudian pengkajian sistem endokrin atau pengkajian fisik. Nah, ini akan mengiringi kemampuan perawat dalam menggali data ketika hal-hal yang ditanyakan. Itu yang pertama adalah inspeksi. Jadi perawat harus menggunakan indera mata untuk melihat apa yang terjadi. Salah satu tadi yang di atas adalah pengkajian penampilan fisik ya, kontur wajah dan sebagainya, itu adalah inspeksi ya. Pertama inspeksi, ada 3 pengkajian fisik yang dilakukan pada sistem endokrin tanpa adanya perkusi ya. 1 infeksi, kedua palpasi, dan ketiga auskultasi. Nah, apa yang diinspeksi? Yang pertama gunakan pendekatan head to toe, kemudian amati penampilan secara umum, tinggi badan, berat badan, distribusi lemak, massa otot, ya. Kemudian kepalanya lihat dahi dan rahangnya menonjol,
wajah bulat atau bengkak, ekspresi wajah tumpul atau datar, dan eksotalmus itu matanya melotot keluar, menonjol keluar ya. Kemudian bagian bawah leher, apakah Anda lihat ada pembesaran tiroid? Lidahnya juga mungkin saat bicara amati apakah ada bentuk atau penebalan, tremor saat diam, tiba-tiba bergetar lidahnya. Kemudian pelebaran pena jugularis di leher itu mengindikasikan adanya kelebihan cairan. Kemudian selanjutnya diinspeksi apa? Adanya hiper atau hipopigmentasi pada area leher atau tidak, ya. Tiba-tiba menghitam atau terlalu terang dibanding kulit yang lain pada area leher atau bagian tubuh lain. Kemudian adanya infeksi jamur pada hiperfungsi adrenokortikal itu terjadi, mudah sekali tubuh ini terkena jamur ya. Kemudian vitiligo, vitiligo itu kalau pernah melihat seorang dengan yang warna kulitnya itu bukan panu ya, tapi dia tiba ada yang putih, kemudian, eee, gelap gitu, dia seperti pulau-pulau ya, kalau silakan nanti cek di internet, vitiligo. Ini biasanya karena hipofungsinya kelenjar adrenal akibat adanya destruksi melanosit di kulit. Dan proses ini adalah autoimun. Bisa pada pria, bisa pada wanita, dan beberapa saya lihat itu ada di petugas kesehatan yang mengalami vitiligo ini. Kemudian amati bentuk dan ukuran dada, pergerakan dan simetris tidaknya. Amati keadaan rambut aksila dan dada. Nah, ini tolong diperhatikan nanti. Data-data yang didapat dari inspeksi itu dicatat, ya wajib. Kemudian untuk palpasi, apa yang dipalpasi? Kalau di endokrin ada 2 yang dipalpasi. Yang pertama adalah kelenjar tiroid yang ada di leher, itu dipalpasi. Bagaimana caranya? Perawat berdiri di belakang pasien, kemudian meletakkan jarinya di leher pasien untuk diraba apakah ada pembesaran. Kalau pasien misalnya kita temukan dengan hipertiroid atau gondok ya, itu kita sudah membesar duluan ya, itu tidak perlu kita palpasi, kelihatan. Tetapi dengan dipalpasi akan menentukan pastinya ukuran dan di mana nodul itu, apakah terlokalisir atau menyebar. Nah, kemudian yang kedua itu palpasi testis atau buah pelir ya, untuk melihat kesimetrisan ukuran sama atau tidak. Karena kalau hormonal pasti ada kaitannya dengan sistem reproduksi. Nah, untuk palpasi testis ini biasanya pasien kita minta berbaring dan tidak boleh menyentuh dengan suhu yang ekstrim. Menyentuh dengan lembut harus dengan kondisi tangan yang hangat agar tidak apa namanya tidak terjadi perubahan pada anatomikal dari testis ya. Kemudian auskultasi. Nah, auskultasi ini biasanya kita auskultasinya di dada untuk mendengarkan irama dan kecepatan jantung. Kemudian setelah itu dokumentasikan selalu perbedaan tekanan darah dan denyut jantung. Nah, kemudian yang ketiga, ini maaf tadi tidak saya tuliskan, ada pada pasien dengan hipertiroid atau pembesaran pada lehernya itu juga bisa kita lakukan auskultasi untuk mendengar suara bruit atau suara ketidaknormalan dari pembuluh darah pada leher, itu bisa kita lakukan auskultasi. Nah, kalau normalnya kan tidak desiran-desiran yang biasa tidak terdengar, tetapi pada pada pasien dengan hipertiroid biasanya yang besar di sini ya, itu terdengar suara bruit. Nah, kemudian pemeriksaan diagnostik secara umum pada pasien, sebentar ya. Nah, jadi pemeriksaan diagnostis secara umum yang sering terjadi dilakukan oleh perawat berkolaborasi dengan analis ada pemeriksaan urin ya 24 jam, kemudian pengambilan darah pena yang mengambil darah pena, kemudian tes toleransi glukosa oral jadi minum obat
oral glukosa untuk melihat bagaimana toleransinya, tes tiroid, kemudian CT scan, yang di CT scan ya, kemudian USG juga bisa dan MRI. Nah, kemudian pada aspek endokrin ini untuk Addison yang akan saya bahas dan pankreatitis karena hipertiroiditis sudah ada, Cushing syndrome sudah ada. Nah, pada penyakit Addison contohnya ya, keadaan kronis yang terjadi karena destruksi parsial atau total korteks adrenal. Destruksi itu rusak. Destruksi itu rusak pada bagian korteknya dari adrenal kalau kita kemarin ingat di pembelajaran sebelumnya, ada adrenal kalau dibelah ada bagian korteks, di dalamnya bagian medula. Nah, itu kalau ini terusak secara sebagian atau keseluruhan pada bagian korteks, maka ini disebut dengan penyakit Addison. Penyebabnya apa? Penyebabnya biasanya autoimun. Apa artinya autoimun? Autoimun itu adalah sel-sel antibodi kita itu menyerang sel-sel kita sendiri karena dikiranya itu lawan. Nah, penyebabnya tidak diketahui. Biasanya virus menduplikasi atau tubuh kita sendiri. Jadi diserangnya lah dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, kalau diserangnya dari dalam tubuh kita sendiri, organ tubuh kita bisa rusak. Karena diserang antibodi kita sendiri, organ kita bisa rusak. Nah, ini bisa terjadi penyakit Addison. Ada juga karena tuberkulosis. Ada juga karena keganasan atau neoplasma, tumbuhnya jaringan-jaringan. Atau adanya adrenolektomi atau dipotong pada bagian tertentu. Kalau penyebab sekundernya kalau primer yang tadi ya, secara langsung pada organnya. Kalau sekunder secara tidak langsung adalah penyakit, eee, penyakit endokrin lainnya seperti hipotiroidisme atau kurangnya sekresi yang dihasilkan oleh, bagian pada hipofisis yang mengeluarkan ADH ya. Jadi mendadak tiba-tiba terapi kortikosol jangka panjang atau pengangkatan tumor. Sebentar, ini internet saya tidak stabil, saya matikan kamera ya. Sebentar sebentar. Saya matikan kamera dulu karena jaringan saya tidak stabil. Ya, saya lanjutkan. Nah, ya. Nah, apa data yang harus dikaji? Nah, nanti teman-teman mahasiswa tadi sudah saya berikan tips dan triksnya. Kalau jadi perawat saya harus mengkaji secara umum pada pasien. Tetapi ketika kita bertemu pasiennya langsung, tahu diagnosis dari kedokterannya adalah Addison, kita dapat melakukan pengkajian secara fokus. Nah, yang pertama untuk aktivitas dan istirahat, pasien ini ditanyakan gejala apakah sering lelah, nyeri kelemahan pada otot, tidak mampu beraktivitas atau bekerja. Apa tandanya? Nah, lakukan palpasi, palpasi nadi, jadi peningkatan denyut jantung atau nadi pada aktivitas minimal. Padahal tidak melakukan apa-apa, tetapi denyut jantungnya atau nadinya tinggi. Kemudian penurunan kekuatan dan rentang gerak sendi, depresi, gangguan konsentrasi, penurunan inisiatif atau letargi. Nah, kemudian kalau disirkulasi tandanya apa? Hipotensi termasuk hipotensi postural. Hipotensi postural itu kalau dia merubah posisi tiba-tiba langsung seperti mau jatuh. Nah, itu hipotensi postural. Dari berbaring lama, mau duduk, tiba-tiba langsung seperti mau jatuh. Takikardi, disritmia ya, gangguan irama jantung. Kemudian suara jantung melemah, nadi perifer melemah, pengisian kapiler yang panjang, ekstremitas dingin ya, sianosis dan pucat, membran mukosa hitam keabu-abuan. Nah, ini juga perlu dikaji untuk sirkulasi. Nah, untuk eliminasinya ada biasanya pasien mengalami diare, tapi bisa juga pasiennya mengalami konstipasi atau kesulitan buang air besar karena BAB-nya keras. Karena, eee, terjadi perubahan ya. Nah, kram abdomen juga bisa dirasakan pasien. Perubahan frekuensi dan karakteristik urin serta tanda diuresis diikuti nanti dengan oliguria. Diuresis itu perubahan dari
buang air kecil, kemudian nanti bisa lama-lama kurang air kencing yang dihasilkan, ya. Nah, kemudian dasar pengkajian lain ya, untuk integritas egonya pada pasien gejalanya ada riwayat faktor stres yang baru dialami termasuk sakit fisik atau pembedahan, perubahan gaya hidup. Kemudian pasien menunjukkan adanya ansietas, kerangsang ya, mudah sekali teriritasi, depresi, emosinya tidak stabil. Kalau makanan atau cairan ada anoreksia atau gejalanya berat, mual muntah, kekurangan garam, berat badannya menurun dengan cepat. Nah, kalau dikaji tanda pada kulitnya akibat penurunan cairan tadi, turgor kulit menjadi jelek, membran mukosa juga kering. Kalau neurosensorisnya bisa terjadi gejala pusing ya, pingsan, gemetar, sakit kepala, keringat berlebihan, kemudian kelemahan otot, kesemutan ya, penurunan toleransi terhadap dingin dan stres, disorientasi, mudah sekali mengantuk, kelelahan mental ya, pekarangsang, cemas, koma, kemudian kadang kebas, kelempuhan ya, rasa pengecapan atau penciuman berlebihan, ketajaman pendengaran juga terlalu meningkat ya. Untuk nyeri sering mengeluh nyeri otot, kaku perut, nyeri kepala, tulang belakang, abdomen, ekstremitas gitu ya pada keadaan kritis. Nah, kalau pernapasan bisa terjadi dyspnea ya. Tandanya frekuensi pernapasan meningkat, takipnya, suara napas, krekel, ronhi dan seterusnya. Kemudian untuk keamanan, keamanan yang dirasakan oleh pasien biasanya tidak ini, tidak kuat panas, cuaca panas tidak kuat, kemudian hiperpigmentasi pada kulit tadi, kena sinar matahari, hitamnya itu bukan hitam legam karena kebakar, tetapi hitam seperti perunggu, ya. Menyeluruh, bisa bintik-bintik, kemudian peningkatan suhu, demam, kemudian diikuti lagi keadaan hipotermia, kalau kondisinya krisis dan otot menjadi kecil, kurus, ya, gangguan tidak mampu berjalan. Nah, kemudian untuk seksualitas, ada riwayat menopause dini, amenorea, tidak ada menstruasi, hilangnya tanda-tanda seks sekunder pada wanita, rambut-rambut tubuh tiba-tiba rontok, hilangnya libido ya. Kemudian penyuluhan pembelajarannya ada riwayat keluarga, biasanya diabetes mellitus, tuberkulosis, kanker, adanya riwayat tiroiditis, DM, TB, anemia dan anemia pernisiosa. Nah, ini contoh hal-hal yang dapat dikaji pada pasien dengan satu masalah saja pada sistem endokrin yaitu penyakit Addison yang pada suprarenal ada adrenal itu rusak hanya pada bagian korteks. Nah, banyak lagi yang akan Anda pelajari ya terkait dengan gangguan-gangguan yang kemarin sudah tugasnya, itu banyak sekali hal yang harus dikaji oleh perawat dan ini harus dicicipi pelan-pelan. Kalau nanti sudah melihat kasusnya, Anda akan lebih mudah mengingat kasus yang paling sering memang hipertiroid dan diabetes mellitus. Nah, ini paling mudah diingat untuk gejalanya karena kasusnya sering. Nah, untuk langkah kedua prioritas masalah. Kalau pasien masalahnya ada di korteks adrenal tadi, maka kaitannya dengan hormon antidiuretik hormon, berarti kaitannya ke keseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi prioritas keperawatan kita dalam pemenuhan keseimbangan cairan elektrolit, memperbaiki status nutrisi, mencegah komplikasi, ya timbulnya krisis, memberikan dukungan dan penyesuaian diri dengan kondisi yang ada, memberikan informasi tentang proses penyakit dan prognosis pengobatan. Nah, itu juga harus Anda kaitannya dengan nanti ketika perawat akan mengangkat diagnosa. Nah, ini masalah keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan itu dia harus lengkap sampai etiologi ya. Cuma yang ini masalah keperawatan saja. Yang pertama kekurangan volume cairan, kedua perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, ketiga kelelahan, keempat resiko tinggi terhadap penurunan curah jantung, kelima resiko tinggi terhadap perubahan proses pikir, keenam resiko tinggi terhadap harga diri rendah situasional, dan ketujuh kurang pengetahuan. Nah, ini contoh tahapan baru sampai tahapan 2 dari pengkajian ke diagnosa keperawatan. Ini contoh dari kasus-kasus yang saya berikan ini, bagaimana aplikasi
aplikasi pengkajian sistem endokrin itu diaplikasikan pada pengkajian fokus sesuai dengan diagnosa medis pasien ya. Nah, dari yang sudah saya sampaikan, nah ini cukup banyak, nanti silakan Anda baca sendiri. Ya. Apakah nah ini sudah selesai ini ya, yang saya sampaikan. Jadi, untuk, eee, pengkajian sistem endokrin ini, kita sebagai perawat pertama harus mengkaji dari status pasien dulu, dibaca dulu dari demografik umum ya, dan identitas, nama, kemudian setelah itu usia, gitu. Nah, lalu masuk dalam pengkajian keluhan utama. Nah, ini yang paling penting. Nah, ketika bertanya keluhan utama, tidak semua pasien itu ketika kita tanya, itu langsung merespon seperti Anda kalau saya tanya langsung merespon. Ada yang tidak suka banyak menceritakan, kalau tidak ditanya, atau ada juga menyampaikan berlebihan. Maka dari itu perawat harus bisa mengarahkan apa yang mau kita gali datanya agar bisa kita bantu. Contoh misalnya, kekurangan volume cairan, ini adalah masalah yang sudah kita dapatkan dari pengkajian kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya berarti kita membantu untuk pemenuhan keseimbangan cairan dan elektrolit. Apa yang harus bisa oleh perawat KMB? Harus bisa pasang infus, harus bisa mengukur tetesan infus, harus bisa memperbaiki infus kalau potensinya ada masalah. Harus bisa apa? Mengkaji output-nya, harus seimbang antara yang masuk dengan yang keluar. Nah, jadi intervensi seperti vital sign itu adalah intervensi atau implementasi yang sudah dilaksanakan bersama pasien. Oke, baik dari yang saya jelaskan tentang pengkajian hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, teman-teman mahasiswa. Nanti slide yang lain bolehlah, Anda baca, nanti saya share-kan juga, kemudian untuk rekaman hari ini juga akan saya share-kan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu, Ya, saya Pela Ibu, siapa bertanya. Pela? Oh ya, silakan Pela. Saya catat dulu ya Pel, karena ini Eh, masuk nilai keaktifan. Sebentar dulu Pel. Oke, ya silakan Iya Pela. Bu. Eh, saya ingin bertanya Bu, tadi tentang pengkajian yang menopause tadi Bu, Mhm. yang untuk menopause yang cepat menopause pada wanita tadi Bu. Mhm. Eh, itu penyebabnya apa ya Bu untuk percepatan menopause? Misalnya dia masih muda nih Bu, misalnya dia masih muda tapi cepat menopause, itu gimana Bu untuk penanganannya Bu? Apakah itu tuh Mhm. ada obatnya atau itu dari gaya hidup kita sendiri Bu yang untuk mengubah untuk tidak menopause cepat atau dini gitu Bu? Iya. Untuk teman-teman yang lain ya, ini pertanyaan dari Pela bagus, tapi sebenarnya Pel kaitannya dengan sistem endokrin ini sedikit aja, tapi nggak apa-apa saya akan jelaskan. Nah, kita harus sama persepsi dulu menopause. Teman-teman yang mungkin belum familiar dengan, istilah menopause, itu menopause artinya menstruasi akan berhenti, ya karena, sistem endokrin kita di reproduksi itu sudah masanya tidak aktif lagi seperti pada wanita usia subur. Kenapa demikian? Ya sudah ibaratnya, hormonnya itu udah, tidak tidak sensitif lagi ke organ ovarium sehingga stop untuk siklus menstruasinya, tidak ada lagi. Jadi bahasa bahasa awamnya gitu, sudah stop menstruasinya. Nah, kenapa bisa terjadi itu? Kalau dilihat, di teorinya gerontik kaitannya dengan usia, itu artinya, organ ovarium, bagian endometrium itu, yang seharusnya dapat
hormon 2, progesteron dan estrogen, itu sudah tidak lagi memproduksi cukup untuk membuat endometrium itu, eee, mempersiapkan untuk adanya nidasi atau menanamkan ovum yang sudah apa namanya, dibuahi. Kenapa? Ya sudah aus gitu. Ada ada teori di geriatrik atau gerontik itu sudah aus. Jadi, tubuh kita ini sudah ada masanya degeneratif sel, tidak lagi sel itu mampu untuk merespon terhadap, pesan dan tidak mengeluarkan hormon itu. Nah, bagaimana mengatasinya? Nah, ada teori yang mengatakan bahwa semakin, semakin cepat kita semakin cepat kita dapat menstruasi pertama, ingat ya kita pertama itu dapat menstruasi pertama akan semakin cepat menopause-nya, itu masih teori, belum tentu ya. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya nggak bisa, karena ini sudah siklus alami dari tubuh wanita, bahwa ada masanya hormon kita itu sudah tidak lagi terespon dengan baik dengan endometrium. Tapi memperlambat itu datang bisa. Ya, salah satunya ya sulih. Sulih itu pengganti hormon. Nah, jadi kita ini ada masanya memang untuk wanita. Kalau pria, minta maaf ini cerita ya, kakek-kakek usia sekian mampu menghamili istrinya. Iya, karena tidak ada ausnya untuk spermatozoa dihasilkan. Kalau wanita tidak bisa. Usia di atas 50 kita tidak bisa lagi, jarang bisa hamil karena hormonnya udah tidak lagi produksi. Gitu, Pen. Bagaimana memperlambat? Ya, memperlambatnya dengan gaya hidup, sulih estrogen. Tapi siapa sih bisa lama menahan itu dan pastinya akan tetap terjadi menopause. Nah, sekarang apa yang harus disiapkan kita sebagai tenaga kesehatan? Menyiapkan kesiapan mental wanita untuk siap menghadapi menopause. Nah, pada saat premenopause itu terjadi perubahan emosional, perubahan fisiologis yang akan mengganggu kadang-kadang keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Nah, di situ peran perawat sebagai konselor. Konselor ya, konselor untuk bisa menyiapkan wanita pada usia premenopause agar dapat apa? Agar dapat cope atau menghadapi perubahan-perubahan secara fisik, psikologis, mental agar tetap harmonis dengan pasangannya. Gitu. Gitu ya, Pela penjelasan dari saya. Jadi kalau terkait di sistem endokrin, kalau kita di setting KMB ini adalah jika pasien dengan masalah terkait endokrin ini dirawat di rumah sakit settingnya, lalu kita akan bantu untuk bagaimana pemenuhan kebutuhan dasarnya. Salah satunya kalau keluhannya nanti di menopause-nya itu datangnya kecepatan, maka perawat akan menyiapkan informasi untuk dapat pasien itu menghadapi perubahan fisik, psiko dan ya psikologi atau mentalnya dalam menghadapi perubahan fisiologis itu, karena itu normal pada tubuh manusia. Tapi ya kalau kadang-kadang datangnya kecepatan, kita tidak dapat, stresnya lebih tinggi, karena kaitannya dengan reproduksi kita gitu ya, wanita. Begitu Pela, terima kasih pertanyaannya. Oke, ini ya nanti saya perbaiki. Heliosa ada di sini Heliosa? Heliosa ada di sini? Ada Heliosa kah di sini? Ada Ibu.
Ya, belum masuk kan namamu di grup? Di grup di apa namanya, di kelompok belum dapat ya? Ada Ibu. Kamu kelompok berapa, Hel? Heli Osana. Apakah nama Belum Bu, belum oh belum masuk. ya? Saya minta maaf ya, nanti saya akan masukkan namanya, nanti saya akan WA-kan lewat WA grup ya. Terima kasih Heli, memberikan saya informasi. Ya baik, apakah ada pertanyaan lagi? Atau pelajaran minggu kemarin masih ada yang belum memahami? Silahkan. Ibu Ya, lagi mau bertanya lagi sekali. ya, ya silahkan, silahkan. Kan kemarin sempat viral Bu yang TNI Angkatan Darat yang menganan itu Bu, Ya, yang tentang awalnya dia kan dilahirkan sebagai perempuan, terus nyatanya pas dia sudah umur berapa, ternyata dia tuh cowok. Bu. Itu kenapa sih Bu bisa kayak gitu? oh iya, Apakah itu tuh iya. ada faktor kelainan seperti apa Bu? Dan bagaimana itu bisa salah gitu Bu? Padahal itu sudah lama sekali. Iya. Iya, dia laki-laki. Kalau hipospandia itu artinya ada biasanya hipospandia itu dari penis. Itu dia laki-laki. Dia sebenarnya laki-laki ya. Nah, hipospandia itu artinya kalau Anda perhatikan penis itu lubangnya kan di ujung gitu ya. Nah, hipospandia itu ada di bawah. Nah, ada di bawah. Kemungkinan ini kaitannya dengan seksual reproduksinya. Itu dia ini kecil bentuknya waktu ini kecil ya. Jadi waktu kecil itu terus lubang uretranya itu ada di bawah. Ada di bawah. Ada di bawah. Dan orang tua kadang tidak menyadari, kadang-kadang ya ini dia masalahnya saya tidak berani komen banyak ya, tapi kalau saya tahu dia hipospandia itu laki-laki, nggak pernah hipospandia perempuan, karena perempuan nggak punya penis. Nah, dan di ceritanya itu kalau kita perhatikan kisahnya itu adalah dia itu sebenarnya dia ngaku dia tuh laki-laki, cuman orang pada nganggap dia perempuan. Gitu. Dan dia kan kalau kowat benar, ya ini pengalaman saya karena saya dari keluarga TNI, kalau kowat benar dia di pemeriksaan fisik. Tetapi kan dia diambil dari atlet. Dari atlet diambil untuk dijadikan kowat karena dilihat rambut panjang dan juga kalau dilihat benar-benar cantik, nanti kadang-kadang kalau kita lihat ganteng gitu ya. Nah, itu hipospandia itu adalah lubang uretra ada di bawah. Nah, mungkin saya ini spekulasi saya saja. Ukurannya dia masih kecil gitu. Jadi dikira itu ini, tapi saya rasa dia memang laki-laki. Gitu, Pen. Nah, kadang-kadang ini begini ya. Nah, ini banyak cerita. Kalau masalah reproduksi ini kadang-kadang bentuk dari organ reproduksinya itu tidak semenonjol mungkin pria. Jadi kelihatan betul mana penis, mana testis gitu ya. Nah, mungkin dia bentuknya itu kok kayak penis testis tapi kok tidak jelas gitu, kecil gitu. Nah, itu kemungkinan di situ. Tapi dia pria. Kalau sudah RSAPD bilang dia hipospandia hanya pada pria. Karena lubang uretranya dia di bawah. Nah, kalau wanita lubang uretranya itu sudah satu jalur begitu dengan vagina kalau kita. Nggak ada lagi di bawah-bawah, itu aja. Berarti dia betul laki-laki dari awal. Ya, itu si Pela. Ngefans ya. Saya kehilangan. Karena dia pemain voli wanita menurut saya waktu itu. Ya, bagus-bagus. Ini kaitannya dengan Baik cerita. Ibu, terima Ya, kasih. bagus Pela, terima kasih. Oke, ada lagi. Nah, sekali lagi saya mau menekankan. Kalau menjadi perawat di keperawatan medikal bedah, ntar lagi nanti Anda akan turun dinas di rumah sakit. Itu yang pertama sekali lagi modalnya adalah
komunikasi terapeutik. Jadi komunikasi terapeutik itu Anda harus bisa membawa percakapan untuk menggali-gali data, bukan percakapan yang tidak profesional ya. Percakapan yang menceritakan tentang pasien. Jadi jadikanlah pasien Anda itu subjek, bukan objek. Jadi kalau Anda berdua dengan teman, berdua dengan si ailahan Anda, bukan bercerita untuk Anda berdua saja, tetapi pasien harus dibawa. Itu namanya memperlakukan pasien sebagai subjek, bukan objek. Jadi kalau kalau cerita, ya cerita berdua aja, cerita sinetron, cerita gosip berdua. Tapi pasiennya dicuekin, nah itu tidak boleh. Di keperawatan medikal bedah, pasien adalah objek nomor satu, dan dia digali datanya secara profesional dengan keilmuan yang Anda miliki. Nah, komunikasi terapeutik lainnya, galilah data yang menjadi keluhan utama pasien pada saat Anda merawat. Walaupun Anda sudah tahu dia diabetes mellitus, tapi pada saat Anda merawat, tanya apa keluhan dia saat itu. Nah, itu yang Anda bantu untuk saat itu. Nah, ini pengalaman kita dalam membimbing mahasiswa untuk membuat asuhan keperawat, keluhan kemarin, keluhan 2 hari yang lalu dijadikan askep, ya nggak bisa. Asuhan keperawatan itu saat itu juga. Keluhan saat itu Anda gali dengan lengkap, Anda rumuskan diagnosa keperawatannya, dan setelah itu Anda pikirkan rencana dan juga pelaksanaan intervensi dan implementasinya. Bagaimana ya Bu, kita sebagai perawat ini bisa meningkatkan banyak sekali vocabulary saya bilang, apa ya, tabungan-tabungan intervensi yang sesuai. Harus banyak membaca, harus banyak apa namanya, membaca tentang gangguan sistem yang harus kita kerjakan ya, harus apa namanya, yang harus diberikan kepada pasien baik itu secara teoritis maupun secara manual kerja dari institusi tempat kita bekerja. Nah, untuk mahasiswa sekalian, memang harus sering punya, kalau di keperawatan medikal bedah ini harus punya yang namanya standar diagnosa keperawatan, supaya banyak sekali perbendaharaan nama diagnosa jadi hafal, diagnosa keperawatan. Yang kedua, harus punya juga standar intervensi keperawatan Indonesia. Supaya apa? Ketika Anda membaca, itu banyak sekali intervensi-intervensi sesuai dengan masalah, harus Anda, apa namanya, bisa Anda kerjakan gitu loh. Bisa Anda pasangkan dengan masalah yang Anda temukan pada saat Anda membuat askep. Gitu ya. Kemudian membaca buku keperawatan medikal bedah agar apa? Agar bisa banyak informasi dan wawasan ditambahkan dalam askep yang Anda susun. Gitu. Apalagi membuat rasional. Kalau rasional itu harus pandai patofisiologinya. Nah, nanti saya mengharapkan teman-teman mahasiswa sungguh membaca atau menyusun patofisiologi itu berdasarkan Anda sendiri, bukan patofisiologi orang lain. Walaupun sederhana, tapi yang penting paham. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Devi Fitriani, Bu, ingin Ya, bertanya. ya, silakan. Ayo, silakan. Silakan, silakan.
Siapa yang mau bertanya? Silakan. Oh, ada chat. Oh, ini ada pertanyaan. Maaf, saya baru lihat ini ya. Ada pertanyaan dari Dayani. Dayani bertanya, untuk pengkajian fisik di bagian palpasi untuk pria itu palpasi testis ya, Bu? Apakah wanita, untuk wanita apakah kita perlu palpasi atau inspeksi untuk memeriksa bagian kemaluan organ vitalnya? Bagaimana sikap keperawatan menanggapi pasien menolak memeriksa tersebut? Oh, ini pertanyaan bagus sekali. Sebentar ya. Dayani ada ya? Dayani? Halo, Dayani ada di sini yang bertanya? Dayani izin ke kamar mandi, Ibu. Oke. Nah, berarti saya tunggu Dayani nanti tidak menjawab kalau ini siapa lagi ya? Palpasi, oke. Cendri, Ibu izin bertanya, gangguan sistem endokrin ini lakukan pemeriksaan diagnostik dengan pengambilan darah pena dari hasil uji darah tersebut, hasil mana yang, oh darah pena ya, pengambilan darah pena. Menunjukkan bahwa gangguan mana yang hasil yang menunjukkan bahwa gangguan endokrin tersebut hasilnya bagaimana? Oh, pemeriksaan darah pena. Oke, sekarang jawab ya. Pemeriksaan darah pena. Bentar. Saya off dulu karena saya sedang gangguan jaringan ini low. Ya, untuk pengambilan darah pena ini biasanya untuk menganalisis kadar hormon dari lokasi tertentu. Kadang-kadang digunakan kapan? Digunakan sebelum operasi paratiroid. Ini untuk operasi ulang. Kemudian pada hiperaldosteronisme dan insulinomas atau gastrinoma gitu ya. Nah, ini untuk sampel darah. Nah, kalau di rumah sakit yang saya ketahui seperti itu untuk memeriksa kadar hormon dari lokasi tertentu seperti tadi paratiroid, aldosteron, kemudian insulin, kemudian gastrin begitu. Menunjukkan bahwa gangguan endokrin tersebut hasilnya bagaimana, Bu? Ya hasilnya nanti akan diperiksa sesuai dengan petunjuk atau order medik. Misalnya ordernya untuk memeriksa paratiroid hormon, ya hasilnya apa di paratiroid hormon ini? Apakah normal atau tidak normal? Nah, kalau di hasil laboratorium ada nilai rujukan. Ya, oke, itu dulu untuk Cendri. Untuk si siapa? Dayani udah ada kah? Dayani? Maaf, ini saya Ada. oh ya, saya off-kan dulu kamera saya ya karena tempat saya ini mulai jaringannya unstabil ini. Ya, Dayani ada di sini sudah? Iya, Ibu ada. Oke. Sebentar ya. Pertanyaannya tadi dari Dayani, bagaimana cara mengkaji seksualitas pada kok salah? Pada Dayani. Nah, ini paling sering ini menjadi masalah kita di keperawatan, khususnya mahasiswa keperawatan. Kajian seksual ini hampir nanti menjawab juga pertanyaan dari Fitri. Pada wanita tidak. Pada wanita tidak dilakukan pengkajian untuk melihat organ vitalnya atau kemaluannya. Tidak, kita tidak lakukan itu. Yang kita lakukan adalah pemeriksaan testis. Tujuannya adalah untuk mengetahui ini kalau ada masalah di sistem endokrin khususnya gonad, kesuburan atau fertilitas, maka itu dilakukan pemeriksaan testis, ya. Nah, kalau pada wanita kita tidak melakukan. Kita tidak melakukannya. Nah, kalau wanita itu lebih cenderung biasanya ke payudara, ya, kalau kaitannya dengan endokrin. Kalau kita di
di KMB sistem endokrin kita lebih menggali pada hormon seksualitas gonad, khususnya gonad yang dihasilkan oleh testis. Maka dilakukan palpasi testis. Tetapi kalau untuk wanita, kan kita kemarin bicaranya tentang korpus luteum itu ada di ovarium, berarti tidak ada kaitannya kita melihat organ reproduksi wanita, karena itu di dalam. Maka dari itu, kita hanya melihat misalnya payudara berfungsi tidak, kemudian menanyakan siklus menstruasi. Jadi itu lebih banyak pada pertanyaan. Itu untuk Dayani ya, Dan. Untuk pada pria, dipalpasi testisnya kalau dia ada masalah dengan endokrin gonad khususnya. Tuh. Bagaimana sikap keperawatan menanggapi pasien menolak? Kita tidak boleh memaksakan. Ya, pasien itu datang ke fasilitas kesehatan karena dia memerlukan. Tapi kalau misalnya pada contoh pasien pria, ketika akan dilakukan pemeriksaan ini kaitannya untuk mengetahui kepastian sehat tidaknya testis, karena misalnya dia mengatakan bahwa ada masalah pada hormon gonad, khususnya testosteron, sehingga dia bermasalah, tidak ada ciri seksual sekunder pada pria atau terjadi kemandulan. Nah, lalu si tenaga kesehatan memeriksa sesuai dengan standar operasional prosedur. Kalau pasiennya menolak, ya nggak boleh kita paksakan, itu adalah hak pasien. Jadi kita sebagai perawat, kalau dia menolak, sudah kita terangkan, yang sebaiknya ini melakukan pemeriksaan dan sebagainya, dia menolak, tidak apa-apa. Jadi tidak boleh dipaksakan. Ya, itu sudah hukum etik dalam keperawatan bahwa otonomi pasien itu nomor 1. Nah, contoh lagi, ada orang dengan masalah hormon gonad, ternyata penyebabnya adalah testisnya bermasalah. Nah, ini kan bisa dibantu nanti kalau ada testisnya masalah. Nah, bagaimana tahu testis ini bermasalah atau tidak? Ya salah satunya pemeriksaan fisik, yaitu palpasi. Nah, itu pada kasus kita ya. Kemudian selanjutnya, pertanyaan dari Depi Fitri, tadi yang saya bilang, Depi Fitriani bertanya, bagaimana cara mengkaji seksualitas pada pria yang belum menikah? Nah, kalau seksualitas pada pria yang belum menikah, tadi kalau pada wanita, kita bertanya tentang tentang siklus menstruasi. Nah, kalau pada pria kita bertanya kalau belum menikah kita hanya bertanya gini, usia berapa deh pubertasnya? Misalnya 14 tahun. Ya, kita hanya sampai sana. Dan yang masalahnya gini ya, tidak semua kita ini merasa nyaman untuk mengkaji seksualitas pada lawan jenis ya. Kenapa? Nah, saya dapat informasi ini dari dulu dosen profesor saya mengatakan gini. Kadang-kadang kita pun tidak aman dengan reproduksi kita sendiri. Nah, bagaimana perawat seharusnya? Kalau kita di masa belajar, itu ada baiknya untuk mengkaji seksualitas kita didampingi oleh pembimbing kita. Karena pembimbing kita mungkin orang sudah berkeluarga, kemudian dia lebih memahami perasaan orang yang sudah pernah secara seksualitas aktif. Nah, dalam menjadi mahasiswa adalah masa di mana kita juga harus membenahi perasaan dan diri agar kita aman dengan seksualitas kita sendiri. Maka dari itu, sikap terapeutik dan profesional itu diperlukan. Pertama, mengkaji seksualitas ini bukan ranah yang tidak privasi, jadi harus pada tempat yang privasi, sesuai dengan hal yang harus diterangkan kepada pasien. Tapi kalau hanya mengkaji untuk kepentingan kita sendiri, Bu, soalnya saya kajian nomor 9 di Pola Gordon harus mengkaji seksualitas. Nah, kadang-kadang pertanyaannya yang ini saja, yang permukaan saja ya. Misalnya, yang tadi contoh, sudah ini sambil kita amati ya, kalau dia sudah suaranya membesar, jakun juga ini, kita sudah memastikan bahwa dia sudah akhil balik atau dia sudah pubertas. Nah, kemudian kalau pada pria seperti itu, nanti dia ada cerita, apa yang membuat dia masuk rumah sakit. Kalau kaitannya dengan hormonal,
kaitannya dengan reproduksi, nah itu bisa kita tanya. Kalau malu ke pasien biasa dari keluarga dulu, dan untuk ke pasien kita minta dampingi yang lebih senior, perawat atau CI ya, CI lahan kita, clinical instructor. Cara mengkajinya demikian kalau pasien yang belum menikah. Ya, kalau ada dia masalah. Saya pernah punya pengalaman mengkaji pasien pria dengan seksualitas itu tidak perlu, waktu itu saya masih mahasiswa, belum belum menikah, masih apa ya, masih belum punya pengalaman berkeluarga, masih belum berkeluarga. Nah, kalau dia masuk ini, saya punya 2 kasus. Yang pertama pasien, pria dengan masalah varises pada penisnya. Nah, ini menyebabkan, pasien itu sering kesakitan pada saat ereksi dan tidak, ya istri ini lama tidak punya, apa namanya, keturunan ya, bagaimana dia mau, melakukan ejakulasi kalau baru dia ini ereksi saja sudah kesakitan. Nah, maka dari itu dia datang ke rumah sakit minta apa namanya, di-treatment atau dilakukan pengobatan. Nah, jadi tidak perlu kita bertanya, pasien sudah menceritakan gitu. Lalu pasiennya dioperasi. Yang kedua saya dapat pasien dengan ginekomastia. Ginekomastia itu apa ini, dia punya payudara seperti perempuan ya. Nah, akhirnya dia dioperasi, bukan transgender ya, dia laki-laki tulen tapi tumbuh payudara. Nah, ini kita tidak perlu bertanya, dia udah bercerita. Karena waktu itu kita mendressing, kok dressingnya itu seperti orang habis mengangkat kelenjar mame pada pria. Ternyata masalahnya pada hormonal. Nah itu sambil kita melakukan perawatan itu, dia bercerita dan kita bisa, ini awalnya kok bisa seperti ini, bagaimana Pak? Gitu. Dia bercerita gitu. Nah jadi teman-teman mahasiswa nggak perlu apa ya, nggak perlu risau juga karena butuh waktu untuk kita juga menjadi aman dengan seksualitas kita, sehingga pada saat kita bertanya dan menjadi profesional dalam mengkaji seksualitas pada orang lain, itu bisa kita lakukan kok, perlahan ya. Oke, bagus sekali pertanyaan dari Devi Fitria. Ada lagi yang mau bertanya? Ini saya mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman teman-teman mahasiswa ya, tugasnya cukup banyak ini dari Ibu Kris ya, mudah-mudahan ini bisa mengerjakan, dan saya harapkan teman-teman mahasiswa ke perpustakaan, kalau ada buku di rumah puji Tuhan jadi bisa mengerjakan, dan tugasnya bisa selesai besok, itu dikumpulkan minimal PowerPoint, yang PowerPoint aja ya, yang menarik, pastinya saya ingin PowerPoint Anda menarik, informatif ya. Nah, itu sudah dikirimkan ke email saya atau ke WhatsApp saya untuk nanti saya berikan penilaian, karena besok sudah mulai presentasi per kelompok yang sudah saya jadwalkan ya. Jadi hari ini saya harapkan teman-teman mahasiswa sudah mulai menyiapkan PowerPoint-nya. Dan saya ingin bukunya, sumbernya itu maksimal 8 tahun ya. 7 tahun. Jadi terakhir itu tahun 2014. Jadi harus ada sumber bukunya dan saya akan cross check ya kalau tidak ada, dan jangan mengambil PowerPoint dari internet. Ya, karena nanti akan ketahuan. Jadi sudah besok untuk presentasi saya harapkan hari ini sudah mulai bekerja dengan teman-temannya di kelompoknya ke perpustakaan. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini ada pertanyaan. Untuk mengkaji palpa, ntar ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Sekali lagi untuk pria itu yang ditanyakan ada, kalau pria ini lebih banyak seksualitasnya sudah berkeluarga ya. Yang pertama adalah impotensi, tadi sudah kita lihat di PowerPoint. Impotensi itu berarti ketidakmampuan ya, ketidakmampuan dia melakukan ereksi dan juga ejakulasi. Itu seperti contoh kasus pasien saya dulu, itu dengan varises pada penis. Kemudian perubahan libido. Libido itu apa sih namanya? Nafsu ya, maksudnya nafsu seksual itu libido. Tidak mungkin kalau pria pada masa akhir balik itu mudah sekali ya, maksudnya libidonya baik, tapi tiba-tiba tidak ada rasa, tidak ingin melakukan hubungan seksual. Nah, berarti melakukan hubungan seksual bagi yang sudah punya pasangan, nah itu juga disebut
masalah pada sistem endokrin kemungkinan ya. Kemudian masalah kesuburan. Nah, kalau wanita juga masalah kesuburan ini ada kaitannya dengan hormon. Maka orang akan mengatakan bahwa ayo terapi hormonal untuk apa? Untuk kesuburan baik dari pihak wanita maupun pihak pria. Gitu. Ya. Ya, baik itu dari saya untuk hari ini. Apakah masih ada pertanyaan? Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Baik teman-teman mahasiswa, saya mengingatkan sekali lagi jangan lupa diisi diisi daftar hadirnya untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan kegiatan kita masih berlanjut sampai pukul 12 siang. Maka dari itu saya harapkan teman-teman mahasiswa pergi ke sumber-sumber yang bisa Anda menyusun PowerPoint dengan sumber-sumber buku yang ada, khususnya buku keperawatan medikal bedah. Baik itu bersumber dari bahasa Indonesia, saya lebih menyarankan bahasa Inggris. Besok kita akan mengadakan presentasi nanti presentasinya secara online dan kita akan berdiskusi ya. Untuk hari ini tidak ada kuis dulu karena kita harus mengerjakan banyak tugas hari ini. Tidak ada pertanyaan dari kelompok? Kalau tidak ada, saya stop share-nya. Kita foto dulu. Saya